bahwa dia menunaikan amanah. Ketika Allah berikan sesuatu kepada kita, hakikatnya itu bukan pemberian mutlak untuk kita. Semua yang ada pada diri kita hari ini adalah amanah. Semakin berat tantangan amanahnya untuk kita, karena kita wajib mempertanggungjawabkan amanah ini. Nih, sesaat lagi akan menang. Ya nih, udah mulai kan? Katedral. Live gak sih? Live. Ada ya, itu ya. Oh, tulisan live. Iya, harusnya live kayaknya. Orang punya nih. Download ini harusnya. Bisa kami putih di Jumat Agung bisa gitu. Tapi ada apa cukup kan? Oh iya ulangan. Dimanapun Anda berada, selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Kamis Putih, mengenangkan perjamuan Tuhan yang disiarkan secara langsung dari Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Paroki Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi pada malam hari ini akan dipersembahkan oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, didampingi Romo Steve Winarto PR dan Romo Triyudo Prastowo SJ. Saudara-saudari terkasih, marilah kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka dari puji syukur nomor 661, Andaikan Aku Pahami. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada malam ini kita mengenang peristiwa Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir sebelum sengsaranya. Selain mewariskan pesan-pesan kasih sebagai wasiat iman, ia juga membasuh kaki murid-muridnya sebagai pratanda bahwa ia siap menyatakan kasihnya sampai sehabis-habisnya. Yesus yang mencurahkan kasih sampai sehabis-habisnya itulah yang kita kenangkan di dalam sakramen Ekaristi yang ia adakan pada perjamuan malam yang terakhir, dan ia wariskan kepada kita dengan mengatakan, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Dalam rasa syukur atas kasih setia Allah itu, marilah kita awali perayaan Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dalam Ekaristi Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu, dalam Ekaristi Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada
bersatu di dalam doa. Allah Bapa Maha Pengasih, pada malam hari menjelang sengsaranya, Putra-Mu menetapkan perjamuan Ekaristi sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan korban salib-Nya. Semoga kami dapat menimba kepenuhan kasih dan kekuatan dari misteri luhur ini untuk mewujudkannya dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaklah kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumbahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku
yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu, dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecahkan roti itu, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus.
Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhanmu. Jadi, jika aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti apa yang telah aku lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, tidak seperti biasanya dalam perayaan Ekaristi Kamis Putih malam ini tidak ada upacara pembasuhan kaki. Tersirat suatu pesan tersembunyi bahwa upacara bukanlah yang paling penting. Yang paling penting adalah melaksanakan pesan yang dipesankan oleh upacara itu. Melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus sebagaimana dinyatakan pada awal Injil yang dibacakan hari ini. Mengasihi sampai akhir, mengasihi sampai sehabis-habisnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika renungan saya sampai di sini, saya ingat lagi akan satu batu relief yang dapat kita temukan di Candi Borobudur. Pada batu relief itu tergambar seorang yang sedang berdiri agak bongkok dan di depannya ada 4 binatang. Kera yang membawa pisang, berang-berang yang membawa ikan,
serigala yang membawa mangkok berisi air susu, dan kelinci yang tidak membawa apa-apa. Di balik relief itu ada kisah mengenai seorang yang ingin mencapai kesempurnaan hidup. Di dalam pencariannya, ia berubah menjadi kelinci. Dan di dalam pengembaraan, dia berjumpa dengan 3 teman, ketiga binatang tadi. Pada suatu titik, keempat binatang itu berjumpa dengan seorang pengembara yang tampak lelah, letih, dan lesu. Keempat binatang itu berhenti dan satu persatu berkata. Yang pertama, kera yang membawa pisang. Dia berkata begini, "Bapak tampak lelah. Ini saya membawa pisang, makanlah." Berang-berang mengatakan hal yang sama dan memberikan ikan yang dibawanya kepada pengembara itu. Serigala pun demikian. Ia memberikan cawan mangkok berisi air susu kepada pengembara tadi sambil berkata, "Silahkan Bapak minum dan Bapak akan kuat untuk melanjutkan perjalanan." Terakhir adalah kelinci yang tidak membawa bekal apapun. Sesudah berpikir sejenak, ia berkata begini, "Bapak, saya tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu, tangkaplah saya, sembelihlah saya, masaklah saya, dan makanlah saya." Ceritanya berhenti sampai di situ. Tidak penting dilanjutkan dengan menceritakan apakah kelinci itu sungguh ditangkap atau tidak. Pesannya sangat jelas, yaitu bahwa jalan menuju kesempurnaan hidup sebagai manusia adalah jalan peduli. Keempat binatang itu berhenti ketika mereka berjumpa dengan seorang pengembara yang tampak lelah. Dan kepedulian itu akhirnya berujung pada kerelaan berbagi kehidupan dalam berbagai macam bentuknya. Saudari-saudaraku yang terkasih, itu tadi hanyalah dongeng. Kita punya yang bukan dongeng, yaitu Yesus Kristus yang memberikan hidupnya demi keselamatan kita. Selama hidupnya ia berjumpa dengan sekian banyak orang-orang yang lelah. Dan ketika berjumpa dengan orang-orang seperti itu, selalu dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kepada mereka-mereka yang lelah itu, ia berkata, "Marilah kepadaku semua yang lelah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Belas kasih Yesus tidak tanggung-tanggung. Ia mencurahkan kasih-Nya sampai sehabis-habisnya dengan rela wafat di kayu salib untuk keselamatan manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada segala zaman dan setiap waktu, juga pada zaman kita sekarang ini, kita banyak berjumpa dengan saudari-saudara kita yang lelah. Atau bahkan mungkin kita sendiri dalam kadar tertentu juga merasakan kelelahan itu. Lelah karena hari demi hari harus berjuang untuk bertahan hidup. Lelah karena selalu dikalahkan di dalam usaha untuk menerima keadilan. Lelah
karena harus menghadapi wabah corona, virus corona 19 dengan akibat-akibatnya yang sangat luas. Lelah karena kita merasa bahwa kejahatan tampaknya lebih kuat daripada kebaikan. Kebohongan tampaknya lebih kuat, lebih berkuasa daripada kebenaran. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah di dalam keadaan seperti ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam Ekaristi yang diwariskan oleh Yesus dan kita rayakan, Yesus tetap hadir di tengah-tengah kita dan kita selalu mendengar kata-katanya yang meneguhkan. Marilah kamu semua yang lelah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kita pun mohon agar kepada kita dianugerahkan hati yang berbelas kasih, seperti hati Yesus sendiri, yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Kita mohon pula kekuatan agar dapat mewujudkan belas kasih itu kepada siapapun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita, semakin hari semakin kreatif. Semoga kita yang merayakan Ekaristi dianugerahi kelegaan itu, dianugerahi semangat seperti hati Yesus sendiri. Dengan harapan ini, marilah kita lanjutkan ibadat kita dengan memanjatkan doa umat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menunjukkan bahwa kedamaian dunia dapat terwujud dengan kekuatan cinta. Maka bersama Dia yang hadir di tengah-tengah kita, marilah kita panjatkan doa-doa kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-Nya, "Inilah tanda bagi semua orang bahwa kamu adalah murid-muridku kalau kamu saling mencintai." Ya Bapa, semoga pesan Kristus itu tidak saja menjadi kekaguman, melainkan dapat menjadi dasar yang menggerakkan hati kami dalam menunaikan tugas pelayanan kepada sesama dengan penuh tanggung jawab, setia, dan tulus ikhlas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada hari raya agung ini, Kristus telah memberi teladan kepada kita semua untuk saling melayani. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus untuk menerangi hati kami, agar kami berani bertindak seturut teladan Putra-Mu dengan menjadi pewarta perdamaian dan pembawa sukacita di tengah situasi sulit sekalipun, demi kebahagiaan semua orang di mana saja di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Kristus telah menganugerahkan Ekaristi sebagai sumber daya hidup bagi kita. Ya Bapa, semoga kami semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud universal. Ya Bapa, semoga saudara-saudari kita yang menderita karena kecanduan dalam bentuk apapun bisa mendapatkan pertolongan dan pendampingan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia. Ya Bapa, semoga gereja berkenan mencari sarana-sarana konkret
untuk melatih keluarga-keluarga Katolik dalam menghidupi dan meningkatkan budaya literasi baca. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, di dalam hati kita panjatkan doa-doa kita pribadi. Untuk semua doa-doa ini, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah dan kabulkanlah permohonan-permohonan kami. Karena di dalam Putra-Mu telah Kau tunjukkan betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah berdoa supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa penyelamat kami, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami. Terimalah dan persatukanlah persembahan kami pula dengan kurban Kristus, Putra-Mu, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai korban pujian sempurna yang berkenan padamu. Korban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga
kami mewartakan keagungan-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di
bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu." Dan sertamu juga. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Kau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran di dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih,
Ingatlah akan dunia ciptaanmu ini, yang kau tentukan sebagai tempat kediaman bagi semua orang. Peliharalah ikatan dan hubungan kami dengan Dikau, agar kami tetap hidup dengan harapan dan iman yang mantap. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus setia menyertai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Atas nama saudari-saudara kami yang mendengarkan, mengikuti perayaan Ekaristi ini lewat televisi Republik Indonesia dan radio Republik Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Pengawas, Direktur Utama, beserta seluruh jajaran dari Televisi Republik Indonesia, Bapak Ketua Dewan Pengawas dan Direktur Utama, beserta seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang istimewa ini, yang pasti menjadi penghiburan bagi saudari-saudara kami yang beribadah di rumah pada hari raya yang mulia ini. Kita boleh yakin bahwa apa yang kita lakukan bersama-sama ini menjadi berkat, khususnya bagi umat Katolik di Indonesia, dan moga-moga juga menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Dengan harapan itu, marilah kita akhiri ibadat kita. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, saudari-saudara yang kita doakan secara khusus di dalam perayaan Ekaristi ini, dilimpahi berkat, perlindungan dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, pelayanan dan perutusan kita diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kita sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama Ngawur nyanyi dulu, keplak itu. Banyak banget. Orang nganggur bisa nyanyi dulu. Nyanyi tapi nggak nganggur. Pada awal tahun 2017, di Keuskupan Agung Jakarta lahir suatu lembaga baru yang bernama Badan Amal Kasih Katolik, yang disingkat dengan Bakat. Bakat ini bukan sekedar lembaga Keuskupan Agung Jakarta, tetapi adalah yang diakui oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Departemen Keuangan,
Loh, malah ini itu berarti emang ini ya Enggak. programnya belum selesai tapi malah ini ya. Ini apa? Ya kayak programnya belum selesai, belum jalan 1 jam tapi udah habis, jadi tek bingung. Ini Oh alah, malah trial wah mantap. Puki. Nggak ada ya konsos salat gerak. Cuma ada 1 jam tuh berikan kan 1 jam. Enggak bisa berarti. Jadi gini. Jangan, kamu tukuran. Emang enggak? Tukuran ini di itu kan, jatuhnya enggak bisa ya? Enggak ada ya? Wis ngombe kopi kira, wis ngombe kopi harus tukuran niate kan. Terus iki orang lanang. Lah kepriwe piye? Wis gak wong wedi, iki kita nafas wedi banget kok. Iki banget aku terus. Kenapa? What happened? Tukurannya kepriwe piye lah? Kita lihat mau begini ada. Ya, ya mungkin memang sudah diituin kan, maksudnya tukuran juga. Tukuran yang tadi ngene gereja mana ya? Oh, tukuran Kamis Putih. Gereja mana ya tadi ya? Yang ada Udah keluar itu nih. Tinggal diturunin. Itu udah keluar ini apa? 19 April. Emang Santa Maria ini kayak tadi. di Santa Maria. Di itu Santa Maria ya? Santa Maria de Fatima. Tuh, 9 April 2020. Misa Kamis Putih adanya. Oke, syahadat iman nggak pernah ada ya. Di gereja mana itu? Klik aja tukuran Kamis Putih. Ada tukurannya nggak? Itu live tukuran tuh Kamis Putih jam 22. Ah, ini sekarang Romo Binawan. Nah inilah. Bentar, lihat dulu. Belum mulai, Be. Malah sisian wis ngombe kopi ngasih sesak nafas pernah tukuran. Pilih nih. Kok disini dulu sana? Coba di. Udah mulai, udah mari gara-gara ketimbang ngombe kopi, mangan cabene ben orang Gara-gara kopi? Iya, gara-gara kopi gitu. Astaga, gara-gara kopi. Oh, Kirain takut. kenapa gitu tiba-tiba sesek, kirain kepanasan di pojok. Kopi. Tahu juga sih. Kopi dia. Oh di sana aku udah Lumayan ya, adem ya. Lumayan. Iya betul bang, beneran kayaknya turunin kata giginya nih ya. Nah itu No. belum ya, belum live kan? No. 3 menit. tadi yang ini doang ya bang? Sebenarnya cuma hanya itu tok. Kan kalau 3 menit lah. kalau disuruh nafas pasti udah panas loh. Iya. Itu kurangnya. Oh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Pada malam hari ini kita bersama-sama mau menemani Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tukuran adalah doa bersama Yesus, karena Yesus pun berdoa kepada Bapa. Kita mau berdoa dalam arti yang paling dalam, yaitu mendengarkan kehendak Tuhan, mencoba memahaminya, dan kemudian melaksanakannya dalam hidup kita. Yesus mengajak para murid dan juga kita untuk berdiam selama 1 jam
untuk mendengarkan kehendak Bapa di surga. Pada malam hari ini, sebagai bantuan kita untuk mendengarkan Tuhan, kita akan merenungi sabda Yesus yang ada di dalam Injil Yohanes bab 13 sampai 15, di mana dia setelah mencuci kaki para murid dalam perjamuan terakhir, pergi ke Taman Getsemani dan berdoa kepada Bapa, dan sekaligus juga memberikan pesan-pesan kepada kita. Mari kita hening selama 1 jam, dan kita bersama berdoa, dan nanti kita akan juga merenungi di dalam hening itu beberapa pokok yang ingin saya tawarkan di dalam upaya merenungi dan memahami apa yang dikehendaki Yesus di dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 15. Kita siapkan hati kita dengan bersama menyanyikan lagu Janganlah Cemas. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan hidupmu. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan hidupmu. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Kita hening sejenak. Kita pandangi sakramen Maha Kudus bersama keluarga kita. Kita mohon kehadiran Tuhan dalam hati kita, dalam keluarga kita, supaya kita pun dapat melaksanakan kehendak-Nya di dalam keluarga, saling menjadi berkat dan menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Mari kita bersama mohon kehadiran Allah di dalam hati dan keluarga kita dengan menaraskan secara bergantian litani kehadiran Allah. Hadirlah di sini ya Allah, tinggallah di tengah kami. hadirlah di sini, terangi hidup kami. Bukalah mata hati kami, agar kami melihat Engkau. Gerakanlah hati kami, agar selalu mengharapkan di Kau. Tunjukkan bahwa Engkau dekat, agar kami merasakan kehadiran-Mu. Tunjukkan kekuatan-Mu, dan bebaskanlah kami. Hadirlah di sini, supaya kami hidup. Engkau kuat laksana api, kobarkan semangat kami. Engkau fajar di pagi hari, terangilah mata kami. Allah segala kekuatan, Allah bagi manusia. Tunjukkan wajah-Mu, berilah kami hidup-Mu. Engkau Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Dekatlah pada kami, agar kami hidup. Engkau
cahaya pagi, datang dan bebaskan kami. Dari abad ke abad Engkau selalu setia. Untuk masa kini pun Engkaulah Allah bagi manusia. Engkaulah Allah yang kudus. Siapakah dapat melihat Engkau? Engkau jauh tak terhingga, namun dekat pula. Engkau sungguh Allah, bukan sekedar khayalan kami. Hadirlah di sini, jangan biarkan kami mati. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan perangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Pokok renungan kita yang pertama, kita akan bertolak dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 31 dan dilanjutkan ayat 34 sampai 38. Kisah ini adalah kisah setelah Yesus di dalam perjamuan terakhir mencuci kaki para murid. Dikatakan demikian. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat padanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa engkau tidak dapat, Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan engkau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara terkasih, kisah yang baru saja kita dengar adalah kisah yang sangat kontras antara Yesus, Yudas Iskariot, dan Petrus. Yesus yang kita yakini dan dia sendiri mengatakannya adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, adalah contoh dan sekaligus teladan, sekaligus jalan bagaimana kita beriman pada Tuhan. Beriman adalah mengikuti Yesus, mengikuti jalan salib Yesus, mengikuti cara dia menyerahkan diri kepada Bapa, yaitu membongkar sekat-sekat ego kita, supaya roh kita yang bisa berjaya. Itulah inti iman kita sebenarnya. Agama adalah sebuah sarana untuk membantu kita supaya kita mampu sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Segala ritual, segala ajaran, segala hukum, segala aturan adalah bantuan agar kita bisa keluar dari ego kita seperti Yesus yang bisa mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan tentunya. Kontras itu akan menjadi kelihatan ketika kita bandingkan dengan Yudas dan Petrus. Yudas juga mengikuti Yesus, tapi kita tahu, lihatlah, dia menjual Yesus. Maka tidak sedikit di antara orang yang beragama, motivasinya adalah untuk mencari kekayaan, mencari karir, mencari harta, mencari popularitas. Itu tentu saja sesuatu hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Demikian juga Petrus, meskipun tampaknya dia mengikuti Yesus, tapi lihatlah, dia pun ditegur oleh Yesus. Karena Petrus merasa bahwa mengikuti Yesus, beriman berarti menjadi lebih sakti daripada yang lain, menjadi lebih hebat, menjadi lebih suci, dan itu juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita beragama dan beriman bukan untuk popularitas kita, bukan untuk kesaktian kita, bukan untuk kesucian kita semata-mata, tetapi sekali lagi mengikuti jalan Yesus, berusaha mengasihi Allah, berusaha mengasihi sesama, berusaha mengasihi keluarga dengan memberikan diri kita. Maka pada pokok ini, mari kita hening sejenak. Kita renungkan bagaimana kita beragama dan beriman selama ini. Apakah kita mengikuti jalan Yesus? Atau juga jangan-jangan kita hanya mengikuti jalan Petrus, meskipun kemudian dia bertobat? Atau jangan-jangan kita mengikuti jalan Yudas Iskariot secara tidak langsung?
lagi, mari kita lihat dan renungkan bahwa beriman kepada Bapa adalah menyerahkan diri kita, membongkar ego kita seperti Yesus, bukan untuk mencari kesucian semata-mata, bukan mencari kesaktian, mencari kehebatan, bukan juga mencari harta di dunia ini, tapi mencari harta surgawi bersatu dengan Bapa. Kita renungkan sejenak sikap dan perilaku iman kita di dalam hidup kita selama ini. Apakah sudah mengikuti Yesus? Atau masih terjebak di dalam cara Petrus? Atau bahkan berhenti pada cara-cara Judas Iskariot? Kita renungkan sejenak di dalam keheningan kita sambil menatap sakramen Maha Kudus. Mari kita bersama sambil bersenandung di dalam hati kita, kita nyanyikan lagu Tinggallah Bersama Aku di dalam doa. Kita ulangi 5 kali, juga untuk semakin membuat kita lebih mampu mendengarkan Tuhan dan menyatukan diri dengan Tuhan.
berdoa dalam hati. Kita mohon pengampunan Tuhan atas segala kegagalan dan kejatuhan kita di dalam mengikuti kehendak-Nya. Kita akukan kesalahan kita, bagaimana kita sering salah di dalam. Mungkin memang tidak untuk mencari harta, tetapi bukan tidak mungkin kita merasa lebih sakti, merasa lebih suci dibanding orang lain. Kita mohonkan ampun atas kesalahan kita. Kita mohon pula kepada Tuhan agar diberikan jalan terang dan kekuatan untuk memperbaiki hidup beriman kita, mengikuti jalan Yesus, mengikuti jalan sesuai dengan kehendak Bapa. Mari kita berdoa juga untuk keluarga kita masing-masing yang berkumpul sekarang ini, agar dapat saling mendukung dan saling menguatkan, dan juga tentu saja saling mendidik untuk sampai kepada hidup beriman yang sejati yang ditunjukkan Tuhan pada malam hari ini. Kita memang diajak untuk rajin ke gereja, menerima sakramen, berdoa bersama, merenungi ayat-ayat kitab suci, berdoa rosario. Tapi mari kita mohon supaya segala langkah laku hidup beragama membuat kita di dalam keluarga juga sampai kepada iman yang sejati, mengikuti Yesus yang kita junjung di dalam hidup kita. Kita doakan keluarga kita masing-masing. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu Tinggallah Dalam Tuhan. Sekarang kita renungi pokok yang kedua, di mana di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1-18, Yesus mengajak kita untuk sungguh hidup meskipun tidak takut pada kematian. Dia mengatakan begini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Dan percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah, karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara terkasih, bacaan Injil yang baru kita dengar adalah sebuah pesan Yesus untuk hidup dan mati kita. Pada bagian pertama sangat jelas. Yesus berpesan agar kita tidak takut pada kematian. Dia menjanjikan tempat bagi kita, juga bagi saudara-saudara kita yang sudah wafat. Tapi itu tidak berarti bahwa kita ingin cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Dia pun berpesan agar kita hidup dengan baik. Dalam hal ini, saya teringat pada Santo Paulus yang meringkas gagasan Yesus ini dengan sangat bagus. Ketika kepada umat di Filipi, dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati memang untung karena kita berjumpa dengan Tuhan, tetapi kita selama masih hidup, kita berusaha mempertahankan hidup kita. Demikian juga di dalam masa-masa sulit ini. Mengapa kita berusaha untuk menjaga kesehatan, untuk menghindarkan diri dari virus corona, juga supaya kita bisa hidup. Dan di dalam hidup itulah kita diingatkan akan panggilan pokok kita sebagai orang Kristiani, yaitu seperti Yesus, bertumbuh dan berbuah di dalam Allah Bapa, bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat, dan secara konkret di dalam keluarga kita. Karena memang panggilan kita
sebagai orang Kristiani diwujudkan hanya melalui dua cara, yaitu di dalam keluarga yang berarti menikah, dan juga mereka yang tidak menikah, entah yang menjadi imam, menjadi brother, menjadi suster, atau yang memang tidak menikah, gampangnya menjadi jomblo seumur hidup. Itu pun kalau menjadi jalan panggilan, menjadi berkah juga di dalam kehendak Tuhan. Tapi pada malam hari ini saya ingin mengajak melihat bagaimana kita di dalam keluarga mewujudkan panggilan itu menjadi berkat sungguh-sungguh yang satu bagi yang lain. Mungkin ada yang mengatakan kita sudah menjadi berkat dengan bekerja, dengan berkarya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan di luar keluarga. Tetapi baiklah, kita ingat ketika Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Atau ketika dia mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Maka sebenarnya perintahnya adalah, mari kita berbuah. Tapi dalam hal ini saya ingin mengingatkan bahwa kalau tidak hati-hati kita terjebak di dalam karya-karya, pekerjaan-pekerjaan yang perlu dibedakan antara pekerjaan yang terkait dengan panggilan dan profesi. Di dalam keluarga, yang paling pokok adalah bagaimana sungguh-sungguh seorang suami menjadi berkat bagi istri dan bagi anak-anak, menjadi tanda kasih Allah. Karena sakramen adalah tanda kasih Allah. Seorang istri juga menjadi berkat bagi seorang suami dan anak-anak. Dan anak-anak menjadi berkat juga bagi orang tuanya. Itulah panggilan yang pokok. Bagaimana saling mendidik, saling menguatkan, dan saling membimbing menuju kepada Tuhan. Sementara profesi adalah sesuatu yang mendukung panggilan itu. Pekerjaan-pekerjaan untuk mendapatkan nafkah. Memang berkarya juga untuk masyarakat. Tetapi yang lebih pokok, bagaimana diintegrasikan di dalam panggilan itu. Mengapa ini saya ingatkan? Tidak sedikit keluarga menjadi galau atau bahkan retak ketika entah suami, entah istri lebih mementingkan profesi daripada panggilan. Tentu saja misalnya seorang istri tidak dilarang untuk bekerja di luar, tetapi itu adalah profesi, bukan panggilan. Mari pada malam hari ini, ketika kita mau mengikuti jalan Yesus, percaya bahwa Allah adalah Bapa yang mengasihi kita di dalam Yesus, mari kita renungkan juga di dalam keluarga kita. Apakah selama ini kita sudah menjalankan perintah kasih Tuhan? Seorang suami sungguh memberikan dirinya kepada istri dan anak-anak. Seorang istri sungguh memberikan diri kepada suami dan anak-anak. Bapak dan ibu memberikan diri mereka bagi anak-anak, dan anak-anak juga menjadi berkat bagi orang tua. Jalan Yesus adalah jalan yang tidak gampang, tetapi Dia berjanji untuk memberikan kekuatan dan memberikan penolong pada kita. Mari kita hening sejenak. Kita renungkan sejauh mana hidup kita di dalam keluarga menjalani panggilan untuk tumbuh dan berbuah. Sejauh mana kita tidak hanya berbuah secara finansial atau secara fisik, tapi juga berbuah secara rohani di dalam keluarga kita masing-masing. Kita renungkan pokok itu. Kita renungkan bagaimana hidup kita hari-hari ini.
kita senandungkan dalam hati kita lagu Ubi Caritas atau Di Dalam Cinta Kasih. Mari kita hening sejenak. Kita doakan dalam hati kita. Bagi para suami, doakanlah istri Anda. Bagi para istri, doakanlah suami Anda. Doakanlah agar mereka sungguh-sungguh mampu menjalankan panggilan mereka masing-masing, menjadi berkat bagi kita, menjadi berkat bagi keluarga, dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya, menjadi tanda kasih Tuhan. Kita mohonkan agar mendapatkan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan terutama keterbukaan hati di dalam menanggapi panggilan Tuhan sebagai suami atau sebagai istri. Kita pun berdoa bagi anak-anak, baik yang ada di rumah sekarang ini maupun sedang di tempat lain. Karena kita pun diminta Tuhan untuk mendidik mereka, memperhatikan mereka, agar juga dapat tumbuh dan berbuah seperti dikehendaki Tuhan. Kita doakan anak-anak supaya juga mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan terutama terang agar dapat menjalani hidup di dalam iman. Dan bagi anak-anak, doakanlah orang tua kalian, ayah dan ibu, juga mereka yang sudah wafat, agar mereka juga di dalam panggilannya mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan.
Dan akhirnya bagi diri kita sendiri, kita serahkan upaya-upaya kita di dalam mengikuti kehendaknya di dalam keluarga, menjalani panggilan kita. Kita mohon rahmat kebijaksanaan supaya mampu sungguh-sungguh mengintegrasikan antara panggilan dan profesi. Dan kita mohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, dan mohon kekuatan untuk dapat sungguh-sungguh tidak mengulang kesalahan-kesalahan dan belajar dari apa yang telah kita lakukan. Dan kita menyertai doa kita di dalam nyanyian ini. Saudara terkasih, pokok renungan ketiga